sebab Engkau ajaib dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
namamu. Haleluya. Oh Yesusku, haleluya. Ajak Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena berkat Tuhan boleh dicurahkan terus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Baik, mari kita akan persiapkan hati kita akan sama-sama lihat di dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mencari Tuhan, menemui Tuhan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya mudah bagi kita yang sudah memahami atau mungkin sudah sering kali menemui Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang awam, bagi orang-orang yang tidak paham, ini adalah sesuatu yang mustahil, yang sulit. Karena memang Tuhan tidak kelihatan secara kasat mata. Kalau kita mencari seseorang, istri, suami, atau anak mungkin, atau orang yang kita kenal, mungkin itu agak sedikit mudah ya. Karena kita tahu wujudnya, fisiknya. Tetapi untuk mencari Tuhan tidak sesederhana itu gitu ya. Ya, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib, dan aturan untuk ketemu Tuhan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau di dalam zaman perjanjian lama mungkin tidak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib, maka setiap kita, orang yang percaya kepadanya, itu bisa langsung. Tidak harus melewati pengantara. Tidak harus melalui pendeta. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Memang kita tidak bisa melihat secara jasmani tentang keberadaan Tuhan. Tetapi kita bisa memahami secara iman.
kita bisa meyakini bahwa memang Dia ada. Dan Dia selalu siap untuk kita temui. Ayat ini mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, kalau kita renungkan kalimat ini, ada sesuatu yang perlu saudara perhatikan, perlu saudara renungkan. Bagaimana kita selama ini mencari Tuhan? Bagaimana selama ini kita menemui Tuhan? Mungkin kita ada yang mempunyai pengalaman bahwa, wah, saya sudah mencari Tuhan, saya sudah menemui Tuhan, tapi kadangkala Tuhan tidak mau nemui saya. Saya nggak ketemu sama Tuhan. Banyak orang atau hamba-hamba Tuhan mengatakan kalau mencari Tuhan itu kita berdoa, kita berpuasa, misalnya gitu ya. Ada banyak cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi seringkali banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda, yang seperti saya ungkap tadi. Mungkin merasa tidak menemukan, mungkin merasa bahwa Tuhan tidak ada. Nah, buktinya saya berdoa, saya berkomunikasi, saya minta pertolongan, kok tidak ditolong. Saya sedang sakit dan saya cari Tuhan, saya menemui Tuhan melalui doa-doa saya, tapi saya masih sakit. Sehingga kita mempunyai kesimpulan bahwa Tuhan tidak menemui kita. Bahwa kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan dengan cara-cara yang sudah kita lakukan. Sebenarnya bukan Tuhan tidak mau menemui. Atau mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang saudara perlu pahami. Kalau saudara masih ingat ketika kita bersekolah, dulu ya, ketika kita bersekolah. Kita tidak hanya belajar dan kita mendapatkan nilai yang baik. Setelah itu kita bisa naik tingkat. Dari SD misalnya ya, terus langsung ke SMP, setelah itu ke SMA, ada tingkat-tingkatannya. SD pun tidak langsung dari SD ke SMP. Dari kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Saudara, ketika kita masih ingat benar di dalam ingatan kita, waktu kita sekolah. Kita belajar, kita mungkin menghadapi ulangan tes. Kita tidak hanya pengen naik tingkat saja. Dalam proses belajar itu, ada kalanya, mungkin itu salah satunya kita pengen ranking. Kita dapat ranking di kelas itu. Posisi yang paling atas. Nilai yang paling baik. Makanya dulu, dalam pendidikan yang kita ikuti zaman dulu ya, itu masih ada peringkat gitu ya. Di dalam rapot masih ditulis ada peringkat 1 sampai 10 besar begitu ya. Dan kalau itu kita ketahui kita berada di 5 besar, 10 besar, maka menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Membuat kita bersuka cita. Karena kita merasa bahwa kita berada di 10 yang terbaik dari beberapa teman-teman kita. Nah, kalau kita punya keinginan untuk tidak hanya naik tingkat saja, tetapi pengen nilai yang baik, maka apa yang saudara lakukan waktu itu? Saudara akan belajar dengan serius. Saudara akan sungguh-sungguh. Ketika pelajaran diberikan oleh guru saudara, saudara akan serius memperhatikan. Saudara akan catat poin-poin yang disampaikan oleh
guru saudara. Sehingga ketika ujian dimulai, ulangan dimulai, saudara bisa mengerjakan dan hasilnya memuaskan. Hasilnya maksimal. Dan tidak hanya hasilnya maksimal, saudara pun mungkin masuk dalam deretan yang terbaik. Mempunyai peringkat yang di atas. Itu dibutuhkan keseriusan, kesungguhan. Nah, apa yang kita bicarakan pagi hari ini? Mencari Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang seperti kebiasaan. Nah, banyak dari kita ini yang masih melakukan cara mencari Tuhan, menemui Tuhan dengan cara yang biasa-biasa. Atau menjadi satu kebiasaan. Hanya sekedar liturgi saja. Nah, kalau saudara melakukan itu hanya sekedar kebiasaan, rutinitas, maka saudara tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Kalau saudara benar-benar memahami kata serius, yang pertama, ini yang perlu harus saudara tangkap. Mencari Tuhan itu dengan kesungguhan, keseriusan. Kalau saudara bisa merenungkan kata serius, sungguh-sungguh, maka saudara tidak akan melakukannya dengan sesuatu yang mempunyai kualitas yang biasa-biasa saja. Ya, yang penting saya sudah berdoa. Nah, seperti biasanya orang kalau menemui pergumulan, menemui masalah, ya sudah berdoa sama Tuhan. Kalau dasarnya hanya karena kebiasaan, dasarnya karena ya seperti biasanya orang melakukan itu, maka saudara tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah menerima mujizat yang Tuhan sudah janjikan. Harus ada kesungguhan. Kenapa saudara? Kalau saudara belajar, ada banyak firman Tuhan mengatakan Tuhan itu melihat hati. Bukan melihat penampilan kita. Bukan hanya melihat perawakan kita. Daud dipilih Tuhan, bukan karena perawakannya, tapi hatinya. Mari saudara kita ubah cara kita mencari Tuhan. Cara kita menemui Tuhan. Memang penampilan ini penting saudara. Kalau kita seringkali ketemu sama beberapa orang gitu ya. Di gereja, waktu ibadah gitu ya. Dan kita seringkali memberikan pendapat atau memberikan kesimpulan, oh orang ini setia beribadah. Ini orang sungguh-sungguh. Seringkali banyak orang mengatakan kalau orang sering datang beribadah adalah orang yang sungguh-sungguh. Ya mungkin itu saya tidak sepenuhnya menyalahkan. Karena memang cara pandang manusia itu berbeda dengan cara pandang Tuhan. Tolak ukur kita adalah ketika kita melihat seseorang itu sering ke gereja, orang itu sering berdoa, maka kita bisa memberikan kesimpulan. Orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan tahu mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak. Penampilan tidak menjamin orang itu sungguh-sungguh. Saya ulangi, penampilan seseorang tidaklah menjamin kualitas kesungguhannya kepada Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, serius sama Tuhan, otomatis
itu akan dibarengi dengan penampilannya. Kalau dia adalah orang yang serius mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh, maka jelas orang itu akan sering beribadah. Orang itu akan setia beribadah. Orang itu akan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab ada banyak orang yang penampilannya ya seperti tadi. Datang ke gereja. Apakah orang yang gak serius dengan Tuhan bisa mengasihi orang lain? Bisa. Kita pernah lihat ada orang memberi yang lainnya gitu ya. Mengasihi sesamanya dengan cara berbagi harta. Itu sesuatu yang baik. Tapi belum tentu loh orang itu melakukannya dengan kesungguhan. Nah, hal inilah yang Tuhan yang tahu. Orang itu sungguh-sungguh atau tidak. Tapi pagi hari ini mari kita selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah serius mencari Tuhan? Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kesungguhan kita, keseriusan kita, itulah yang akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita menikmati berkat Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Cari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia tidak jauh, saudara. Kalau kita berpikir di mana Tuhan itu, apa di langit atau di atas langit, kita nggak tahu. Mungkin bayangan kita, wah Tuhan itu jauh. Tapi sebenarnya Tuhan itu dekat. Dia ada di dalam hati kita. Cari Tuhan, temui Tuhan dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Kalau ayat ini mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang kedua, ini mengandung arti bahwa waktunya terbatas. Ada saatnya nanti kita tidak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita sama-sama sekarang masih bisa bernafas. Kita sama-sama masih bisa beraktivitas. Kita sama-sama masih bisa berjumpa. Tapi 1 jam ke depan, belum tentu kita ada. Kalau kita sudah menutup mata, atau dengan kata lain dipanggil Tuhan, tidak ada waktu lagi. Tidak bisa kita memutar lagi, waduh saya belum siap Tuhan. Saya belum sempat Tuhan melakukan ini dan itu. Kesempatannya terbatas. Tambah hari, saudara pasti tambah umur. Orang yang tambah umur, itu semakin lama semakin tua. Bukan semakin lama semakin muda. Orang yang tambah umur, maka ada sesuatu yang mulai mundur. Fisiknya tidak lagi kuat. Semuanya menjadi lemah. Apa yang saudara mungkin waktu muda bisa saudara lakukan dengan luar biasa. Ketika saudara tambah umur, maka kemampuan itu mulai memudar. Saudara mencari Tuhan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Saudara kalau masih ingat bagaimana saudara mencari Tuhan, menemui Tuhan, waktu pertama kali saudara mengenal Tuhan, ada suatu kesungguhan keluar biasaan. Dan sekarang mulai perhatikan apakah itu masih sama
Saudara mempunyai kesempatan yang sama. Kalau dulu mungkin banyak waktu saudara bisa mencari Tuhan, menemui Tuhan. Bagaimana dengan sekarang? Mungkin dulu saudara katakan, iya dulu saya masih bujang, saya masih sendiri, saya aktif ibadah ini, itu dan sebagainya. Tapi sekarang saya punya istri, saya punya pekerjaan, saya punya anak, saya punya aktivitas yang lain-lain. Sehingga waktu untuk menemui Tuhan mulai berkurang. Nah, ini bukti kesempatan itu terbatas. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau saudara masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa membuka mata, untuk bisa mencari Tuhan, untuk bisa menemui Tuhan, maka lakukanlah dengan serius. Karena perjumpaanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, engkau menemukan Tuhan, maka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Bukan hanya masalah-masalahmu yang diselesaikan. Bukan hanya sakit penyakitmu yang disembuhkan. Tapi Tuhan terus akan memberikan kedamaian dalam kehidupanmu. Dia berikan yang terbaik. Pagi hari ini, belajar untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Dalam menemui Tuhan. Kalau saudara buka di dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu jelas. Dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara enggak perlu bingung. Saudara enggak perlu bingung hal-hal yang duniawi. Kalau saudara mengutamakan Tuhan, menemui Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, semuanya nanti ditambahkan sama Tuhan. Dibonusin sama Tuhan. Saudara tidak perlu cemas. Apa ya nanti yang saya harus lakukan ke depan? Kira-kira besok saya bisa makan. Tidak usah khawatir. Kalau saudara sudah menemukan sumber dari segala sumber berkat itu, Tuhan yang akan cukupi. Ada satu ayat yang boleh menguatkan saudara. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan. Cari Tuhan dan kekuatannya. Kita tahu bahwa yang kita cari, pribadi yang kita cari, pribadi yang kita temui bukanlah pribadi yang lemah. Pribadi yang kita temui adalah pribadi yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Memiliki segalanya. Oleh sebab itu terus cari Tuhan, temui Tuhan. Sampai kapanpun. Kapan Pak waktunya? Terserah saudara. Kalau saudara mungkin saya sudah punya waktu untuk menemui Tuhan setiap malam. Itu bagus. Tambah terus. Karena ketika saudara ketemu sama Tuhan, maka ada banyak hal yang akan disampaikan Tuhan, yang akan diberikan Tuhan, diberitahukan Tuhan kepada saudara. Untuk saudara bisa menjalani kehidupan ini. Amin saudara. Mari kita sama-sama belajar untuk mencari dan menemui Tuhan dengan cara yang benar, dengan kesungguhan hati kita. Sehingga berkat Tuhan boleh kita rasakan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mencari dan menemui Engkau dengan kesungguhan hati kami. Karena sering kali kami menemui Engkau, karena kami membutuhkan pertolongan, karena kami dalam pergumulan, karena kami dalam keadaan sakit. Motivasi kami hanya ingin disembuhkan.
Motivasi kami hanya ingin lepas dari segala pergumulan kami. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mencari Engkau. Bukan karena kami menghadapi masalah, tetapi kami pengen rindu, sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau. Sehingga Engkau boleh berkarya dalam hidup kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang yang pagi hari ini boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.